Bapak nggak sengaja tuh, kencing aja sembarangan kan, kencing sut ngadep ke laut, surut gitu kan. Ini ibu angkat gitu datang-datang marah-marah, Bapak, apa sih Bu? Ngapain kencing di sini, kencing sembarangan? Emang nggak tahu ini tempat apaan, pantai? Nggak boleh sembarangan, ini pantai ini beda dari yang lain. Itu dari kejauhan itu kita lihat kereta kencana tuh. Ini kita bilang film nih, nabok lagi. Film kita bilang nabok lagi. Kok masih sakit? Wah nggak mimpi kan? Sampai deket itu cakepnya itu luar biasa. Pas bangun-bangunin Bapak lagi di ngajiin. Tatonya udah 3 hari. 3 hari di ngajiin. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Mati suri atau sebagian mengenalnya dengan sebutan near death experience, di mana kondisi seorang itu hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dalam rentang waktu tertentu. Nah, banyak beredar di media sosial ya kisah-kisah orang yang pernah mati suri, dan biasanya itu mereka mengalami kayak misalnya merasakan arwahnya itu terbang melayang dari raganya. Terus juga ada yang dia tuh kayak pergi ke neraka atau ke surga. Nah, hari ini kita kedatangan komedian legend nih yang pernah mengalami mati suri. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Bopak. Halo juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Legend nyebutnya. Nama kita Bopak legend. Oh iya. Bopak bapak saya. Bopak. Bapak itu. Bokap ya. Salah. Bokap. Nah, Bang Bopak ini kan saya sering nonton Bang di TV Bang. Alhamdulillah. Acaranya yang ini kan, yang Indonesian Liars Club itu yang sama Rocky Gerung. Ini kan bukan Rocky Gerung, ini pengagum Rocky Gerung. Oh iya, salah acara ya? aneh tuh malah yang dunia animal. Dunia animal ya. Enggak bercanda. Ini suka nonton di TV Bang. Alhamdulillah, segala mudah-mudahan macam. punya TV yang bagus ya. Nah, Bang Bopak ini kan dulunya itu keturunan ya dari bapak itu dari Kalimalang katanya. Kalimantan dong. Oh, Kalimantan ya. Masa Kalimalang menderita bener dong? Waduh. Iya kan? Ini dari Kalimantan kayaknya Kalung. Iya ini. Itu apa Bang? Ini sih sebetulnya apa ya? Ini salah satu binatang langka yang udah punah di Kalimantan ini sebetulnya. Kayak dibilang kucing, bukan kucing tapi calingnya segini. Dibilang macan pohon juga dikira calingnya begini. Ya kalau Bapak mah intinya buat identitas saja lah. Iya ya, turun-temurun gitu ya dari benar. Kalimantan ya. Nah, Bang Bopak itu pernah mati suri selama 3 hari ya katanya Bang? Iya dulu tuh. Ya makanya Bapak bingung nih, ini itu apa benar mati suri apa bukan kan gitu. Karena dulu gini, nah Bapak dulu kan tinggal dulu masih ikut sama siapa-siapa aja ya, dulu sama Ginanjar. Tentunya ada bapak angkat kita juga yang tinggal di Depok. Nah kita kadang-kadang di rumah Ginanjar, kadang-kadang tinggal di rumah bapak angkat kita nih. Jadi Bapak tuh sering awal kisahnya ya. Awal kisahnya itu. Suri ya. Tapi jangan ceritain dulu Bang nanti Jangan, di segmen selanjutnya. Bapak mau cerita. Oh jangan ya. Jadi Orang kita di sini mau namu doang. tutup aja kali acaranya. Oh jangan, nggak enak. Nah, jadi awal mulanya itu setelah kencing sembarangan di pantai selatan. Benar. Oke, ditahan dulu Bang Bopak ceritanya. Nah, sebelum dimulai, kalau kalian pengen beli baju RJL langsung aja pesan di Tokped, Shopee, WA, langsung aja nih gue taruh linknya di deskripsi. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, boleh diceritain Bang Bopak awal mulanya itu kayak gimana? Awal mulanya nih, yang Bapak kenapa mengalami mati suri ya? Tuh. Ini sih pengalaman Bapak yang luar biasa kali ya. Dulu pengalaman kita itu sekitar tahun
92 93 lah. Karena kan waktu itu Bopak tuh di Depok itu masih ya nomaden lah, tinggal sama siapa-siapa yang sama. Itu baru apa sih, baru mulai mesra-mesranya tinggal sama Ginanjar. Padahal sebenarnya Bopak masih tinggal sama bapak angkat kita nih yang pembisnis mobil, jual beli mobil. Jadi trayek kita itu jalur jual beli mobil itu Jogja. Waktu itu bertepatan. Berarti merantau dari Kalimantan ya? Hah? Bopak merantau ya? Perantau dari Kalimantan, lebih lama di Jakarta lah daripada di Kalimantan. Bopak nginjak Kalimantan aja kan tahun 70. Wow. Dari Jakarta lagi diacak-acak itu udah tinggal tuh. Nah jadi dari perjalanan hidup itu, ya itulah pas 92, 93 kita bisa nginjek Jogja. Cuman karena mindset pala Bopak ini udah Jakarta banget, jadi hal-hal yang gaib itu kan kita nggak pernah hirauin. Maksudnya cuek bebek lah kalau kata kita, sembrono gitu kan. Jadi awal pertama kita mulai ada pengalaman gitu tuh pas sampai ke Jogja, kita jalan-jalan. Ajak jalan-jalan, masih inget ke Parangtritis. Kita jalan-jalan, suasananya enak. Nah waktu itu kan belum masih ada hotel. Jadi kalau kita tuh nginep di rumah penduduk dulu di pinggir pantai itu. Nah Bopak nggak sengaja tuh, kencing aja sembarangan kan. Kencing shot ngadep ke laut tuh gitu kan. Udah lah rapi-rapiin santai. Ini ibu angkat gitu datang-datang marah-marah. Bopak, apa sih Bu? Ngapain kencing di sini, kencing sembarangan? Emang nggak tahu ini tempat apaan, pantai? Nggak boleh sembarangan, ini pantai ini beda dari yang lain. Ya nggak ada bedanya pantai-pantai ya Bu, kan kita saking sayangan gitu aja. Terusnya, kalau di pantai sini ini ada penunggunya, orang udah percaya daerah selatan ini nih penunggunya Nyi Roro Kidul, Nyai. Ya Bu, yang namanya Roro Kidul kan orang Jawa kita bilang. Kalau Bopak kan orang Kalimantan, nggak nyambung, udah aman-aman aja gitu bilang gitu. Bodoh amat lah kalau kata kita lah. Jadi saat itu Bang Bopak kencing sembarangan di pantai sembarangan selatan. Dan kita nggak berpikir ada apa yang kita lakukan tuh ada dampaknya, kita nggak berpikir karena kan kita masih berpikir yang namanya kencing di mana aja, pantai juga. Soalnya di WC bayar 2.000 ya. Nah bukannya bayar, diusir aneh. Ya kan aneh lupa nyikat WC. Nah akhirnya ini gitu udah diomelin begitu kan, puyeng kan, malam istirahatlah tidur. Nah pada saat tidur itu yang ikut kan pada saat itu Bopak, ibu angkat kita, bapak angkat kita sama adiknya ibunya. Nah adiknya ibunya ini kan kita udah tahu dia demen hal-hal yang sifatnya klinik nih. Nah pada saat malam mentok jam 12 kita enak-enak tidur, kadang bangunin itu ada perempuan cakep pakai batik lurik kayak begitu, cuma natap kita begini doang. Cuman pada saat posisi kayak begitu Bopak itu kayak ada interaksi bicara, udah gitu pakai Jawi, Jawa kuno. Loh kok kita ngerti gitu kan, intinya tuh Mak malam ini kamu ikut saya gitu, intinya itu. Nggak mau, kita teriak sekencang-kencangnya. Wah, gitu-gituin. Nang di sebelah kita bangun. Wah, Pak, kenapa? Nih yang ini paham nih. Wah, pasti ada sesuatu mungkin begini. Kenapa Pak? Nggak sesuatu gini-gini. Enggak, cuman ini doang gitu bilang. Apa? Badan nggak enak gitu. Saking, karena Bapak udah sumpah. Pengalaman ini jangan sampai orang tahu kan gitu. Apalagi sama dia, nanti deh makin yakin, memang kita harus yakin lah. Cuman pada saat itu kita teriak udah diem aja. Itu dipojokin terus. Kenapa Pak teriak gitu? Teriak kok lain? Enggak apa-apa, orang cuman ini doang. Ya namanya juga males orang habis ini. Ibu angkat kita juga dicuriga. Ini ada apa-apanya lagi nih? Enggak Bu, aman. Bukan, itu kan sompral gitu. Ya enggak ada apa-apa. Udah sampai pagi tuh gitu. Nah sampai pagi saking takutnya gitu kan. Nah pada situ malamnya itu mau sekaten. Sekaten tuh Bang? Kalau kita ini kayak perayaan Maulid Nabi. Kalau di Jawa itu kan disebutnya sekaten tuh. Jadi tuh rame. Jadi kan di situ ada
pokoknya acara macam-macam tuh, ada penyembahan buat laut kayak arum laut tuh ada kalau di hari sekaten itu ya, budaya itu. Memang kan Bopak pun tahu itu segala-galanya, misal cerita begitu detailnya itu ya pengalaman kayak begitu. Acaranya malam? Acaranya malam. Di pantai? Di pantai, itu suasana pantai tuh rame. Nah Bopak inget tuh, Bopak lagi nonton layar tancap. Kan di situ banyak ada layar tancap, terusnya ada main anak-anak. Pokoknya sekaten di sana rame tuh, diadain di Parangtritis pada saat itu kan. Memang kan pas kita nonton enak-enak tuh ada yang manggil. Dan manggil nama palsu apal, nama asli apal. Bopak. Jadi kayak dengar di kuping sendiri, waduh, gua ada manggil nama Indrayana. Wah, apalagi posisi kayak gitu tuh Bopak jadi kayak disirap, jadi kayak jalan, set gitu. Suruh duduk, tuhnya suruh semedi kayak begini nih. Suruh lihat ke pantai kata. Bopak ngikutin tuh. Ngikutin kan nggak percaya, nah ini mimpi nggak mungkin. Bohong nih, mimpi nih. Pas tapi sakit bilang. Waduh, bukan mimpi nih, kan gitu. Pas posisi lagi kayak begitu tuh, itu yang namanya Pantai Tritis itu sepi kayaknya pada saat itu, dan nggak ada orang satupun. Padahal tadinya rame banget. Rame. Nah mungkin di penglihatan Bopak, pokoknya Bopak cerita itu sepi. Nah Bopak masih ingat tuh posisi Bopak di Parangtritis, kan di Parangtritis ada bukit tuh, bukit yang ada goanya gitu. Nah di situ ada patung penjaga tuh, kalau istilahnya apa lupa Bopak namanya, pokoknya yang bawa gada begitu kan. Nah Bopak tuh di situ. Itu dari kejauhan itu kita lihat kereta kencana tuh. Ini kita bilang film nih, nabok lagi. Film kita bilang nabok lagi. Kok masih sakit? Wah nggak mimpi kan. Sampai deket itu, cakepnya itu luar biasa. Itu kalau Bopak lihat itu kan mungkin pernah ngeliat tuh lukisan Basuki Abdullah ya. Itu kan lebih ke Jawa-Jawaan. Kalau kita ngelihatnya tuh posisi itu cantik, rambut panjang gini. Tuhnya di sini kayak bersisik hijaunya bagus, kayak hijau spotlight gitu, terang gitu. Sebentar, jadi Bang Bopak ini didatangin sama kereta kencana? Oh iya, sama Nyai. Dari jauh tuh mata udah tajam gini, ya Allah ya. Cantik itu? Wah bukannya cantik lagi, orang kata lukisannya Basuki kalah udah. Itu kalau kita lihat tuh kayak wajah-wajah Timur Tengah gitu, kayak orang-orang Libanon lah, putih, tinggi, bersih gitu. Cuman dari mata itu tajam. Bopak bilang mimpi nih. Nabok lagi ya sampai merah muka kita tuh, saking kita takutnya atau apa kan. Ini mimpi. Orang kita kan nonton semua film Susana, ya kan? Iya. Film apa yang kita nggak nonton? Sampai itu nyamperin, set ditatap kita suruh ikut, nggak mau kita. Tapi lama-lama nurut juga ikut. Pas udah ikut itu, plus pokoknya bayangan Bopak itu langsung kayak di aula gitu, besar. Udah gitu banyak pilar-pilarnya. Nah pada saat itu waktu Bopak udah ke bawah masih ada bawah sadar. Ini mimpi nih, nabok lagi. Pokoknya sampai kita merah itu. Kita nabok mulu, ya Allah nih, ini bener ya. Itu sampai kita ngelihat orang tuh jadi tangga itu. Sampai kita nanya, Bu, tangganya dari orang Bang? Dari manusia, tangga tuhnya Bopak lihat tuh tangga manusia, tuhnya di kayak ada lubang luas, itu manusia semua situ. Ini banyak prajurit-prajurit gitu juga Bang? Nah prajuritnya banyak, nganterin perempuan, cakep-cakep. Dari yang tadi di kuda itu ya? Dan di dalam istana itu udah banyak udah. Jadi Bopak tuh ke dimensinya udah masuk ke situ kesannya gitu. Nah Bopak perhatiin, Bopak nanya dong, penasaran. Bu, ini kok orang-orang dijadiin tangga begini? Kan Ibu nggak boleh Bu mengenai orang begini. Ya emang nggak boleh, emang kenapa ini? Ya dia kan punya janji sama Ibu gitu katanya. Loh kok punya janji sampai begini? Nah Bopak dibalikin. Nah kalau kamu punya janji sama orang tuhnya, kalau punya agunan, kalau ingkar gimana? Ya agunannya diambil. Ya begitu sama Ibu. Ini kan melanggar gitu, Ibu ambil. Nah jadi logika Bopak nih, kalau orang diambil tahu ditaruhnya di mana kan kita nggak tahu. Kan orang cuman tahu pada saat ditaruh udah jadi kedebong pisang kayak gitu. Tapi pengalaman spiritual Bopak bawa temu langsung dan deh. Sampai kita nanya juga, kan Ibu punya Tuhan nggak? Loh iya.
sampai kita nanya begitu. Loh iya, saya kan makhluk Tuhan juga, makhluk Allah kita bilang. Cuman kita punya perbedaan dalam alam kita aja gitu. Tapi kan kalau masalah kebaikan, mau alam gaib, alam apa sama kita bilang, mencari kebaikan. Iya Bu ya. Nah, Bapak tuh masih itu lagi, udah diajak muter-muter, wah gede deh. Nah suatu saat tuh Bapak dikasih itu, pada saat itu dikasih di gudang lah, kalau kata kita nih gudang harta kali ya. Bapak suruh ambil, katanya ambilnya satu. Wah enggak Bu, makasih Bu. Pas mau waktu itu pengen ngambil tongkat, ada yang manggil, Bapak, Pak. Wah dengar Bapak istighfar langsung. Astagfirullahaladzim. Tahu nggak, dari pantai itu 100 meter udah di laut gitu ya. Dan itu kita kayak perasaan kayak didorong. Pluk! Itu sampai kita nonton lagi di tempat semula, udah kering aja. Pas bangun-bangun Bapak lagi di ngajiin. Tatonya udah 3 hari. 3 hari di ngajiin. Iya. Tapi Bapak nggak ngerasain 3 hari ngajiin karena Bapak berpikir pas kita melek tuh banyak orang, udah gitu pada ngaji semua. Nah kita tanya sama ibu angkatnya, ini ada apaan sih? Nggak ada apaan, ini ibu bapak pada takut tau nggak? Bapak udah 3 hari tau nggak tidur. Astagfirullahaladzim, masa Bu? Ah Bapak nggak perasaan jalan-jalan aja kan gitu. Sampai Bapak jalan ke Istana Jogja, sampai kita ketemu Penembahan Sonopati, bagaimana berhubungan dia sama Ibu Nyai Saat itu. Jadi pokoknya pada saat Bapak tertidur itu, tapi Bapak ngalamin seperti Bapak jalan kayak ke alun-alun pas kita ngelihat beringin kembar. Nah mungkin pernah nonton film dulu The Time Tunnel. Jadi kita masuk ke lorong waktu. Nah posisi Bapak kayak gitu, pakai baju rapi, tapi kita ngeliat di Kerajaan Jogja di sekitar 1887-an lah kayak gitulah ya. Itu masih ada pakai cawat, pakai apa, dan itu di alun-alun itu tempat ngadu keterampilan para satria Kerajaan Mataram Jogja itulah. Alun-alun yang ada pohon beringin nih. Ya ada pohon beringin itu. Itu dulu tempat pada berlatih sama bertanding tuh. Wah kita kan kayak orang bingung pakai begini. Nah akhirnya setelah dari situ sengaja nggak sengaja kan tetap acara itu masih ada tuh waktu itu kan. Nah pada saat itu kita nonton salah satu barang-barang keramat dari Jogja itu kan kadang-kadang dikeluarin semua koris atau. Nah salah satu yang kita lihat tuh gending Mojopahit istilahnya tuh dibilangnya. Nah itu ada gending, bermacam gending di situ tuh, dan itu akan bersuara tuh. Tanpa kelihatan pemainnya, tapi bersuara gitu. Nah, Bapak pada saat itu kebetulan ngelihat, tapi pas ngelihat tuh ya kita lihat pemainnya ada gitu, tua-tua. Tapi kalau orang yang lain ngelihat kosong gitu. Nah dari situ kan kita, astagfirullahaladzim, ini benar nih. Kok orang lain nggak ngelihat, orang lain malah santai aja. Nah kita ngeliat orang itu udah tua-tua pada main tung 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 gitu. Tapi kita, nah, waduh, udah aja kita keluar dari situ kan. Ini benar, tapi tetap sampai hari ini Bapak nggak pernah bercerita sama ibu angkat kita, sama bapak angkat kita. Jadi mau dikubur tapi masih ada hembusan napas, cuman nggak bangun-bangun gitu. Selama 3 hari tuh Bang. Iya. Nah setelah dari itu kan mulai tuh kita jadi kayak ngeliat orang jadi kagetan. Karena gini, kayak sekarang kita ditakutin kayak pocong. Tapi di pandangan Bapak gitu ya itu pocong benar. Dulu gitu kalau ngeliat tuh, hah kayak gitu, air keterusan tuh takut-takut kayak gitu. Cuman air jadi fobia begitu kan. Pertama kali ngeliat apa Bang? Ya pertama kali ya kita lihat ya zaman Bapak tinggal di rumah Ginanjar, jadi ada nyai-nyai Belanda kayak gitu minta dilukisin. Gimana ceritanya saat itu? Iya. Lagi di rumah
Bang Ginanjar gitu. Kita kan selalu kalau malam tuh nggak tidur kan. Totonya ada di ini teras Ginanjar gitu, udah ngelukis. Tinggal almarhum emaknya Ginanjar, Bopak lukisannya seram-seram dulu. Cuma ya udah demen aja, sampai kita kadang-kadang ke teman tuh kita ngelukis. Jadi kayak kita interaksi aja di lingkungannya, kita lihat kok ada gini, langsung kita ngelukis tuh disuruh kayak gitu. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman dulu nih Bang Bopak nih. Jadi saat pertama kali ngelukis itu yang Nyai Belanda. Nyai Belanda. Nah itu ngelihat hantunya tuh gimana Bang Bopak? Jadi kayak kita interaksi aja di lingkungannya, kita lihat kok ada gini, langsung kita ngelukis tuh disuruh kayak gitu. Dia kan kayak, sebelumnya belum pernah lihat hantu. Belum. Nah, gimana malah dulu tuh belum sensitif sama gitu pas di pengalaman udah di Jogja itu yang kita mulai sompral itu jadi sensitif. Nah Bopak aja kan sempet nanya sama orang sana, orang Jogja, kalau perlu balik lagi ke sana, sowan. Alhamdulillah sih Bopak udah sowan, udah balik lagi gitu. Nah itu ya pertama lukisan Bopak itu di rumah Ginanjar itu kita bikin nyai itu, namanya Ipon. Kata cerita ada orang yang bisa, kita tanya ini siapa? Oh ini dulu yang pernah di daerah Depok kata gitu. Jadi kayak benar kan, waduh ini makin bener nih lukisan kan gitu. Nah Bopak masih nggak percaya tuh, bener nggak tuh? Hantunya komunikasi atau gimana Bang Bopak? Komunikasi, jadi ngomong minta tolong lukisin kayak gitu. Ya deh, nih. Yang Belanda itu? Entah kalau kita nggak lukisin, misal baru jadi separuh, udah selama itu Bopak sakit mulu, kayak berat badan, kayak digendong gitu. Makanya Bopak harus selesain hari itu juga. Nah akhirnya kedua Bopak tinggal di Depok sama teman Bopak ada yang namanya Budi. Dia baru nikah kan. Udah kita nginep situ, udah Pak nemenin. Nah malam ngelukis lagi tuh. Ngelukis gitu kayak ada muka kayak gitu. Sampai kita ngelukis tadinya pakai koas. Jadi kayak kita apa sih kalau udah naik kayak trans gitu kan. Udah pakai tangannya terus jadi. Tapi terakhir dia tuh minta darah gitu, kata darah kan tinggal tusuk doang sih sebetulnya kan, kasih gitu kan. Cuman kok Bopak masih keras, enggak jangan, ntar aja minta darah ntar, pokoknya jadiin dulu. Jadi kayak gemanya kan gede so. Makanya kalau kita suka gagapan gitu karena begitu, karena denger gema ngomong kok kayak entah darah. Nah, kayak gitu sampai pelan kenceng pelan tapi kayak kenceng gitu. Tapi kita nggak kasih juga, akhirnya udah jadi tuh. Emang serem sih kita sendiri. Waduh, apalagi misalnya tahu tempat gelap dia jadi kayak nimbul gitu kan. Nah Bopak cari di Google nih, jabal apaan. Pas Bopak lihat, jabal anak setan. Pantas minta gituan. Untung aja kita nggak kasih kan. Nah tapi dipajang lah sama temen, dipajang lagi, ya bagus kata gini. Malamnya tiap malam anaknya sakit lagi, tuhnya kadang-kadang anaknya teriak katanya. Anak gua teriak Pak naik ke atas kata hampir jatuh, emang kenapa? Itu lukisan lu tuh. Nah sekarang mah gua bakar aja sekalian, bakar lagi. Udah dari situ mulailah Bopak tuh pengalaman itu tidak kita jadikan komersil, cuman Bopak jadikan ya pengalaman batin Bopak aja. Tapi makanya akhirnya jadi komersil itu pada saat kita awal pertama Komeng yang nakutin Bopak pakai pocong lah, hidung diiniin lah. Itu kita mah udah nggak bicara umur lagi tuh, udah teriak aja, udah kayak orang nggak sekolah, udah takut aja udah pokoknya udah. Akhirnya kayak pengalaman itu, nah paling Bapak berpikir begini, bahwa Allah tuh emang sudah menciptakan dunia itu dan kita harus mengakui bahwa setelah dunia kita tuh ada lagi di dunia gitu, itu aja intinya. Nah akhirnya mulai kita bergelut loh, kalau lagi iseng kita ngelukis. Paling berarti sampai hari ini Bang Bopak masih suka lihat hantu ya? Ya kalau posisi-posisi kita lagi mau jalan kemana, malah Bopak jadiin kayak wisata spiritual. Jadi kayak wisata yang bisa kita nikmatin diri kita sendiri. Kayak Bopak misalnya ke candi mana atau belakang ada apaan tuh Bang? Kalau di belakang ada apaan tuh Bang? Belum ada pajangan. Apaan tuh?
Tuh, taruhan. Anu bilang cocok kayak gitu. Kaget gua. Tuh deh. Itu, ente nggak bilang-bilang. Merem dulu. Nah, Ya, kalau padahal sini. ente nggak bilangin ya. Iya, gitu deh. Apaan gitu? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Ya, Bang Bopak, mungkin boleh diceritain pengalaman paling seremnya tuh selama ini setelah kejadian mati suri. Ya kalau paling serem sih ya, banyak sih sebetulnya. Tapi yang Bopak paling takut ya kayak kita langsung lihat kuntilanak, pocong. Gimana Bang, boleh diceritain nggak tuh satu-satu tuh? Ya kayak misalnya kayak kuntilanak kayak gini lah. Banyak orang merefleksikan kuntilanak kayak begini-gini. Cuman kan kita yang tahu yang benar itu kan wujud kuntilanak itu kan badan atau apanya itu kayak asap gitu. Gimana dulu Bang? Kayak asap gitu. Nah itu gue kadang-kadang teriak gitu ya. Tonton di atas gini ngeliatin. Nah yang terakhir yang pulang yang Bapak paling Minum lagi Bang? yang ntar kan aneh lagi cerita nih. Jadi maksudnya saat itu tuh lagi ngapain gitu Bang? Lagi jalan-jalan aja, misalnya sama teman malam atau apa, mereka nggak ngeliat, kita ngeliat gitu. Apalagi kalau misalnya rumah-rumah yang udah kelihatan demek ya apa, udah paling banyak tuh kita lihat tuh. Bang. Minum lagi Bang? Iya nih. Kayaknya minumnya bikin batuk deh. Ini kayaknya nih. Iya. Ini lagi sih itu ngasih lihat sih. Nah udah, pas akhirnya sempet kita bulan madu di rumah ada di Bogor kan. Ini tahun berapa nih kejadian Bang? Tahun berapa waktu itu mah? 2016 ya. Nah kita tidur kan, memang kan Bapak punya kamar juga kita nggak pernah nempatin kamar tuh kan jarang. Pas kita nikah itu baru tuh. Nah tiba-tiba tuh yang biasa di rumah tuh kan langsung gelebuk duduk gitu kayak rambut putih panjang cuma gini-gini doang. Ngeliatin gitu mata merah. Ditendang gitu mana pas tidur tinggi, langsung sini pinggang kita mainin ini biru. Udah kita istighfar aja lagi, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Kayak kuntilanak gitu Bang? Enggak, kalau itu sih kayak itu kayak perempuan tua aja, kayak perempuan tua lah, kayak perempuan tua cuman matanya tajam. Nah itu. Ada lagi Bang yang paling serem nggak bisa dilupain tuh? Ya paling serem yang nggak bisa dilupain ya kayak pengalaman kita yang pas di Uber tuh, pas di rumah kosong di rumah Bapak daerah Puncak itu sampai ngejar itu. Tuh lukisannya itu dia kayak dibilang kayak monyet, bukan kayak ini, jadi bentuk sosok hitam mata merah gitu. Nah itu dia tinggalnya di sumur tua, ada di rumah Bapak yang di Puncak tuh kan ada di depan tuh ada rumah tua. Nah sempet kan kita sama Pepi sama istri sama temen bikin konten di situ. Nah itu pas kejadian jam 1 jam 2 lukisan udah selesai ya itu kita diuber kayak diuber pus. Itu pas terasa angin dateng ya, angin apa itu semua datang. Ya awalnya kita nganggap ini bohong tapi kita lihat bener ya kan. Sampai akhirnya itu pas bikin itu ya ada, kalau di daerah-daerah Puncak itu 3 lukisan ya. 3 yang kuburan tua yang di atas depan rumah itu ada 4 ya, 4. Tuhnya soalnya ada yang nyai kayak itu kayak putri Sunda lah, cakep. Terus yang Jerman, terus yang itu yang hitam.
Jadi semuanya tuh di rumah aja ada berapa tuh? 4 apa berapa tuh? Entah sih kalau ini sih Bopak taruh sini aja ya. Lukisannya? Iya. Wah, dikasih nih buat saya, Bang. Iya, kasih aja semuanya. Bawa. Tempatnya nggak ada kalau semua. Nggak apa-apa buat di acara di ente. Iya. Nah, ini kita balik lagi nih, Bang Bopak. Tapi boleh nanti saya tunggu lukisannya nih. Iya ya. Kita balik lagi nih, Bang Bopak. Itu kan pertama kali berarti ketemu sama sosok cantik itu yang pas mati suri ya? Iya. Setelah kejadian itu pernah ketemu lagi nggak? Pernah. Nah, gimana tuh? Jadi malah akhirnya positifnya Bopak malah jadi berhubungan baik. Pas kita rasain pada saat Bopak ke pantai selatan yang di daerah Pelabuhan Ratu. Jadi sebelum ngomong sama orang situ Bopak udah bilang, ini pasti sebelum Nyai ada ratu lain di sini. Maka kan kita bilang, oh ternyata ada napak tilasnya. Ternyata di Pelabuhan Ratu tuh ada gitu, ratu juga namanya. Tapi bukan nih, tapi itu masih apa ya? Kalau kata kita sih kayak ini Nyai lah gitulah. Sampai kita juga sowan ke hotelnya tuh kan ada tempat khususnya. Oh, masuk ke dalam itu? Masuk Bopak ke dalam, interaksi lah ya. Nah kalau ini kan maksud Bopak nih, kita melakukan gini ini kan karena kita ini sebagai manusia juga harus menghargai di luar dari kita kan, harus gitu. Jadi bukan juga dalam, ya. bukan dalam arti kita nih apa kalau kata kita nih kufur lah gitulah ya. Enggak, kita intinya kita menghargai, respect. Nah, Belajar. jadi pada saat kita mandi pun di situ kayak ada yang bisikin, injak kaki 3 kali kayak kita sowan ini. Bu, saya nih lagi mau mandi nih di sini. Gitu. Udah kita injak aja 3 kali baru kita berenang mah aman-aman aja. Malah pas kejadian kita aman-aman dengar ada yang satu berapa orang nganyut gitu, pengalamin gitu pernah. Jadi akhirnya Bopak mah alhamdulillah lah punya pengalaman gitu, tapi cuman buat kita lebih beretika lagi sama lingkungan itu aja. Jadi Bopak lebih menghargai hal-hal yang sifatnya di dunia kita juga akan tetap menghargai, apalagi dunia manusia, ya kan gitu. Iya. Kalau dimimpin gitu pernah sama sosok si cantik itu yang Udah mimpin, udah datang kayak naik kereta kencana kayak terbang begitu. Nah dari situ akhirnya Bapak kan komunitas kita berkumpul sama teman-teman memang demen sama dunia kita. Dulu ada salah satu penulis, kalau kita pernah baca buku-buku misteri itu, nama ceritanya pokoknya cerita misteri, nama aslinya si Bambang Seno. Nah dia punya cerita misteri itu kayak novel. Nah, Bambang Pamungkas bukan? Bukan. Pokoknya ada itu mesti dibeli tuh, ada tuh novelnya bagus tuh, udah hilang. Itu mah Bambang Pamungkas mah pemain bola ya. Dia mah ngajak ribut kadang-kadang kalau ini. Bambang Seno. Jadi dia waktu itu mau bikin bangkitnya ini. Itu pun dia ini, akhirnya Bapak bilang ini, ente ngelukis bikin tulisan ini jangan terlalu dalam, ntar ente didatengin. Wah nggak percaya. Malam ngibrit deh, habis ngetik ngibrit. Udah ada cleaning, dia ngeliat naik kereta jalan gitu. Sampai itu jadi naskahnya. Kalau nama novelnya apa lupa gitu, tuh lupa. Bapak ntar Bapak info, ntar Bapak cari deh. Iya. Itu dia spesialisasi novel-novel itu, dan itu luar biasa. Makanya Bapak ingatkan kan, tetap kita harus paham hal-hal ini. Karena kayak kita memahami, kita berteman, hidup itu jadi indah. Jadi saling ngebantu. Kayak Bapak di rumah kan nggak perlu ada satpam, ada siapa, kan aman juga di rumah. Nah sempat ada teman yang ngerti, Pak dipertajam lagi itu ini, enggak, malas tajam-tajamin. Karena kan ada pembelajaran kayak gini, kan ada pembelajarannya juga. Yang kita takutkan kan gini, kalau kita nggak bisa memegangnya gitu. Nah kalau Bapak ini kan karena pengalaman aja udah, jadi kita pegang pengalaman kita aja. Oh gini, tetap kita ngargain. Kayak kita misalnya berangkat kemana, ke Bali kayak kemana, ya itu enak. Jadi kalau perjalanan spiritual Bapak ya udah ngeliat sesuatu yang orang nggak lihat, kita ngeliat tuh nikmat aja. Iya.
Kalau di syuting, lagi syuting pernah juga berarti? Sering kalau syuting. Apalagi kan kita syuting waktu itu kan malam dulu. Paling horor yang mana bang? Yang paling horor yang itu, yang pas kita adegan tabrak gitu, ya kita ngelihat asli itunya ya pecah ini kalau gini, begini, megang, aduh. Tapi teman-teman tuh yang di lokasi udah tahu kalau kita bisa, dan mereka pun, Bang ngeliat nggak? Mereka tuh ngelihat sesuai apa yang kita omongin, iya bener Pak, gue lihat situ juga. Kalau kuntilanak tuh pas kita di Persari tuh, waktu belum dibangun ada lokasi kita tuh udah dibangun buat kalau buat bikin baju konveksi. Tadinya kan rumah gitu tuh. Itu jam berapa? Jam 6 jam 7 kita makru lagi duduk bareng-bareng. Itu kuntilanak jam segitu udah ada tau gak? Ketawa, ngelihat semuanya. Dari situ kita ngelihat, udah. Jadi akhirnya Bapak punya pengalaman kayak begitu-begitu ya kita istighfar, kita yakin sama Allah bahwa Allah udah menciptakan dua alam buat kita ya kan, kita bisa ngeliat alam yang di luar nalar kita, gitu aja rasa bersyukurnya. Cuman ya itulah jadi ngos-ngosan mulu, kalau kita ketemu kaget lagi. Kadang-kadang kita ngaca aja kaget, nggak tuh muka sendiri, ya kan? Itu yang serem tuh, ya kan? Aduh gitu lah. Pengennya sih jangan ada pengalaman kayak gitu, cuma karena ini aja nih berat badannya. Sekarang kan udah mulai berat. Sekarang udah berat Bang? Berat deh. Beban hidupnya apa? Bukan, ongkosnya ada kan? Enggak. Kalau gini kita jadi berat, makanya untungnya alhamdulillah di sini energinya kan nggak ada yang ke arahnya nih. Masih standar pajangannya, bagus lah. Malah Bapak berpikir tuh kan. Kata Om Haus itu portal gaib. Hah? Kata Om Haus portal gaib sih. Kata siapa? Om Haus. Bukan. Portal apa? Nggak ada. Mana? Sekarang enggak, tapi tadi residualnya kelihatan setinggi ini Mas, setinggi ini mau. Di situ nih ujungnya. Ada. Iya. Ada. Mungkin terakhir Bang Bopak ya. Kalau di Kalimantan ada kejadian-kejadian pengalaman. Kalau Kalimantan bukannya Bopak ini kan kita orang Kalimantan dari sana. Kalau kita hal-hal gaib itu kan memang kalau masyarakat Kalimantan tuh udah budaya. Apalagi kan kalau yang masih ada darah Dayaknya, Melayunya kan. Bang Bopak ini ada darah Dayak? Masih ada dari Bapak. Karena kan kampung Bapak lebih ke Kandangan, lebih dekat ke Loksado. Jadi ke bangsa darah-darahnya adalah dari kakek. Cuman kan kita lebih banyak di Jakarta. Kalau di Kalimantan tuh kan ada mandau berarti di rumah? Ada. Ada mandau. Bisa gerak nggak? Oh, sendiri gitu? Ya gimana ya? Kita ada. Cuman kan nanti pas kita cerita ntar minta lagi. Toh gitu tadi dibawa mandau. Oh iya nggak bilang. Itu laki bini. Laki bini? Ada di Bogor ya. Yang sama teman. Jadi kita kasih dua. Bapak kan karena kalau kita kan orang sana kan, udah aman lah. Nah temen lah telepon. Pak, lu ngegerak-gerak mulu ini. Iya lo nggak megangnya nggak ini kali. Udah pulangin aja dikasih ke lakinya. Nah lakinya Bopak tuh mandaunya. Udah sini. Udah kita ambil. Ada jenis kelaminnya ya? Hah? Ada jenis kelaminnya? Ada lah, dunia gituan mah ada. Maksudnya mandaunya? Oh isi mandaunya? Isi mandaunya kayak keris kan nggak. Orang kan cuma ngeliat keris aja, tapi kan yang kita lihat hodam di dalamnya siapa kan gitu. Jadi kan kalau wajar lah, kalau orang dulu tuh barang-barangnya ada isinya kan batinnya tuh bersih-bersih. Jadi kalau Bopak mah walaupun di era modern atau apa, tapi kalau memandang hal-hal yang sifatnya mistik, tetap pola pikir kita klasik kan gitu. Bahwa di luar dari kita pasti ada gitu. Cuman kita yang penting jangan jadi anak buahnya dia gitu.
semulia-mulianya setan atau jin kan lebih mulia manusia, itu aja kuncinya. Ya kan? Kalau mandau itu kan kita dapatnya tuh Belum ya? pas Bopak lagi sowan ke Kalimantan pulang kampung. Itu kok tiba-tiba banyak yang ngasih kita mandau tuh gitu. Malah yang belum bawa tombak ya, Mas. Tombak kita belum ambil. Oke deh, mungkin terakhir nih Bang Bopak ya kan, Bang Bopak ini terakhir. udah dari tadi terakhir mulu ya. Iya, dari tadi terakhir mulu. Bang, kan ada yang bilang nih Hitler katanya mati di Garut. Menurut lu gimana, Bang? Nah, kalau itu mah tak usah dipercaya lah. Karena kan kalau dalam pembuktian sejarah perjalanan Hitler itu kan dari tahun 41 sampai 45 kan menang dia perang dunia ke-1 aja tuh cuma 1 kali, ya kan? Ini masuk eranya 42 sampai 45 kan dia tumbang sama Rusia kan gitu. Nah, sekarang logikanya kok bisa masuk di Garut atau di mana? Logikanya di mana? Gitu aja. Nah, itu mah Katanya punya bisnis domba. oh itu mah Hitler siapa ya? Bukan ya? Hitler Suryana itu. Iya kan? Iya. Nah, kalau menurut lu 2024 yang menang siapa presiden? Yang menang. Kalau aneh mah udah keputusannya tangan Allah aja lah. Aja ya. Karena siapa yang disampaikan tokoh-tokohnya itu kan baik semua. Yang rawan ini kan masalah kendaraan doang kan. Kendaraan yang mana kan gitu doang. Pakai ojol apa pakai Kayak ojol, pakai apa kan kita nggak tahu. Oplet atau nebeng kan banyak kan kayak gitu ya kan. Iya. Yang penting kita bismillah cari putra yang terbaik buat Indonesia, itu aja. Yang penting bisa dekat sama rakyat Indonesia, nilai kepala kita bisa lebih tinggi lagi kemakmurannya kan gitu. Iya. Menurut lu Aldi Taher bisa jadi presiden? Itu bisa di Rwanda kita taruh nantinya. Di mana? Di Rwanda aja. Rwanda mah? Daerah Afrika sana yang rakyatnya lebih banyak hainanya. Ya kan? Iya. Tapi dia kan teman baik aneh juga. Oh iya. Oh teman ente juga ya? Oh, teman perjalanan juga di karir zaman kita di tahu saya sebutin Tawa Sutra ya. Oh disebutin. Oh Aldi Taher Tawa Sutra. Tawa Sutra lama deh. Tapi ya hak dia kan. Setiap manusia itu kan punya hak untuk mencari sensasi yang kayak gimana. Tapi lu mau nyoblos dia nggak bang? Ya enggak lah. Enggak ya. Enggak ya. Aneh belajar lagi dong. Hah? Kan kuncinya kalau kita pengen jadi pemimpin atau jadi wakil rakyat, udah cukup 3 perkara yang harus diamalin. Kedua, lo respect sama diri lo udah mampu belum ngebangun diri lo sama keluarga lo, itu 1. Kedua, jalur politik lo paham nggak nih apa yang lo ucapin? Jangan sekedar retorika doang buat masyarakat nanti akhirnya cuma jadi penipuan secara bahasa, ya nggak? Ketiga, materinya udah cukup, udah gitu aja. 3 itu kalau memang udah tamat bisa jadi pemimpin. Ya sekarang yang maju misalnya susah, di dapur rumah aja nggak ngebul, mau mimpin gitu ya repot, ya kan? Iya. Oh ini kan nggak ada kan? Nggak direkam kan? Direkam bang? Hah? Direkam. Ente nggak bilang-bilang nih politik lo, bahaya lo. Ntar Aldi Taher nuntut lo. Dia kan orang hobi opsi dia. Ntar kita dihukum berdua gimana? Dia soal pengadilan dia pengacaranya banyak Aldi Taher, ya kan? Banyak ya bang? Banyak pada kabur. Iya. Tapi kalau nggak ada Aldi Taher nggak indah dunia politik. Justru jadi berwarna ya. Harus berwarna. Tapi nggak apa-apa, hak semua sih. Nah Komeng kan daftar juga Komeng. Mana itu kita dukung tuh. Oh malah dukung. Karena temen ya. Bukan teman. Kalau Bapak kan ngelihat dari sisi personality-nya itu udah luar biasa, secara education-nya, secara profesionalismenya. Iya bang, kan ente udah dunia komedi udah legend nih, udah lama ya. Wah, ini mah nggak nyebut legend. Siapa komedi terfavorit nih? Kalau dari Bang Bopak ya, sebagai komedian ya. Ya Komeng. Di Indonesia. Komeng. Iya. Tentunya kalau yang mengajarkan komedi ya Bopak tidak akan meninggalkan ya 4 sekawan gitu. Karena dari dia lah kita dapat network. Siapa aja tuh bang? Ada Komar, ada Derry, ada Eman, Ginanjar. Nah Komengnya mana? Komengnya kan yang favorit. Oh beda ya? Iya. Iya kan? Itu. Banyak belajar dari mereka-mereka tuh. Bagaimana berkomedi.
bagaimana kita berkomunikasi sama orang lain kayak gitu. Ya pesan-pesan mereka mah udah siapapun orangnya, yang penting kita peluk dengan cinta, udah jangan ada permusuhan, udah aman. Kan Bang Bopak ini berkarir di dunia komedi udah lama nih Bang. Ya. Buat gua gitu atau buat temen-temen gitu ya, tipsnya apa sih gitu Bang bisa berkarir lama gitu? Kalau Bopak kan berangkat dari 91, berangkat kita dari titik nol ya. Nah pada Titik nol di Jogja? enggak dong, Kilometer nol. di sini Pontianak. Ya, Katulistiwa ya. Iya, Bapak paling sama temen-temen tipnya gimana kita bertahan ya kan dalam profesi kita. Ya intinya satu, pertama ya lu cintai profesi lo. Kedua, pada saat lo menjadi milik masyarakat, kita tuh tetap harus humble. Karena yang ketiga, bagaimana kita menjaga amanah. Udah 3 itu aja. Makanya Bapak tidak ada sama teman-teman senioritas, junioritas, nggak ada. Kita merangkul, tetap dalam berkomedi kita menjaga perasaan orang. Karena kan makna sebuah kebebasan bukan dalam arti lu bebas untuk bicara sama siapapun. Karena kan Bapak tetap memakai ranah kita nih, kita orang timur yang masih punya etika sama adab. Jadi Bapak nggak bisa istilah sekarang menunjukkan wah mentang-mentang bebas. Banyak lah teman-teman juga kan pada tahu kan, wah ngomong kayak gitu-gitu. Nah itu kan ngomong kayak gitu depan umum, itu kan kok kita mengajarkan sesuatu yang nggak baik di media kan gitu. Kalau bisa berbuat baiklah dan elegan kita menggunakan dunia medsos, itu aja. Jangan bawa 4 kali, enggak nih contoh. Kan tahu kan banyak yang pakai gitu. Tuhnya ada lagi kadang-kadang mengartikan sebuah kebebasan. Kita bikin diskusi dialog di dunia medsos sambil ngerokok, juga santai gini kayak gitu. Itu kan menggambarkan bahwa gue nih bebas zaman sekarang. Padahal kalau buat Anies ini sih gambaran kebodohan kita, kemunduran dalam moral, itu doang akhirnya. Tandanya lo nggak bisa tahu batas-batasnya ini. Yang nonton ini kan kita nggak tahu, kita bapak lo ada haji atau saudara lo ada yang kiai atau apa, kan akhirnya yang tadinya baik jadi kebawa gara-gara ulah kita kan gitu. Nah kalau bapak ini kan punya program ini bagus karena untuk mencerna dan memaknai apa itu sih di luar nalar kita kan gitu. Pengertiannya supaya tingkat keimanan kita ini lebih baik lagi, tidak labil kan gitu ya kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Oke. Jarang-jarang gue denger Bang Bopak ceramah nih. Oh, ya. Bukan, kita sharing maksudnya ya kan. Iya. Katanya lagi ada bisnis minyak katanya di Arab. Oh ya kebetulan kita di Dubai. Kita Mas Syekh Maktum kan tuh memang udah kerja udah 20 tahun. Nah Bopak itu kan ditugasin di Indonesia karena kan banyak gang yang banyak tuh kan bagian teriak gitu. Minyak. Itu aja yang penting ya. Itu yang penting. Satu buat Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan rumusan hukum Sangsakerta kan kayak begitu ya kan. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan ya enggak. Kalau kata lagu kan imagine ya enggak. Jadi masyarakat one or donation ya kan. Karena program ini kalau kita nggak isi kayak begitu jadi kosong nanti. Malah dianggap jangan nakutin rese orangnya. Oke, ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.